Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rozak Fikri, NIM B91219108. Ingin mengerjakan UAS Retorika Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi audiens? Jawabannya dengan cara mengelompokkan sejumlah audiens yang memiliki gaya hidup, kebutuhan, dan kesukaan yang sama. Soal nomor 2, retorika sering disebut dengan seni persuasi. Yang dimaksud dengan persuasi adalah, jawabannya, persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Soal nomor 3, sebutkan beberapa tips untuk menjadi pembicara publik yang percaya diri. Yang pertama, memiliki sikap positif. Bayangkan sebuah keberhasilan, ketahui apa yang ingin Anda sampaikan, bersihkan pikiran Anda, dan yang terakhir, terhubung dengan pendengar. Soal nomor 4, jelaskan pengertian teknik exaggeration dalam penyampaian teknik humor. Jawabannya adalah melebihkan sesuatu secara tidak profesional. Misalnya, ungkapan hujan lokal bagi pembicara yang menyebutkan air liur. Parodi meniru gaya sesuatu karya serius, lagu, pepatah, puisi, dengan penambahan agar lucu, misalnya mengubah lirik lagu dengan kata-kata baru bernaga humor. Dan soal yang terakhir, atau soal nomor 5, jelaskan maksud dari pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Pidato informatif adalah pidato yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi agar orang tahu tentang sesuatu. Selanjutnya ada pidato persuasif, adalah pidato yang tujuan utamanya membujuk atau mempengaruhi orang lain agar mau menerima ajakan kita secara sukarela, bukan sukarela, dalam artian tidak mau. Dan yang terakhir adalah pidato rekreatif, adalah pidato yang tujuan utamanya adalah menyenangkan atau menghibur orang lain. Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam kenyataan ketiga jenis pidato ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Khairun nas anfa'un linnas, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya akan berceramah tentang apa itu Idul Adha. Kita ketahui bahwa kita sering melaksanakan sholat Idul Adha, tapi banyak dari kita yang tidak mengetahui makna sesungguhnya Idul Adha itu apa. Nah, saya mau bertanya kepada seluruh jamaah, Idul Adha itu dilaksanakan pada hari apa Ibu? Ada yang tahu? Biasanya kita kan menyebutnya hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik itu apa Bu? Ada yang tahu? Nah ya, betul. Ada yang bilang hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi hari Tasyrik adalah jatuh pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah ya. Nah, disitulah Idul Adha atau ibadah kurban itu dilaksanakan sesuai dengan surat Al-An'am ayat 62. Qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati illahi ta'ala.
Kul katakanlah inna salati satamene salatku wa mati ibadahku wa nusuki ibadahku wa mayahya hidupku wa matiku lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala. Nah, dari 4 definisi tersebut Idul Adha atau hari raya kurban itu masuk kepada wa nusuki itu ibadah. Nah, secara definisi Idul Adha atau secara bahasa Arab yakni udhiyah, artinya hari menyembelih hewan kurban. Nah, dan hari raya Idul Adha ini juga berpedoman pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang bunyinya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat dan dirikanlah salatmu karena Tuhanmu dan wanhar berkurbanlah. Nah, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, saya kan mengetahui beberapa syarat hewan kurban menurut beberapa ulama. Nah, syarat hewan kurban yakni ada 4 syarat. Yang pertama adalah ketika memilih hewan kurban domba yakni berumur 1 tahun dan masuk pada tahun kedua. Dan yang kedua kambing atau umur 2 tahun atau memasuki tahun ketiga yang sudah tanggal 2 giginya atau bisa disebut istilah awal ya. Nah, terus unta yang tanggal 2 giginya juga umur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Khusus di Indonesia unta hanya dimiliki kebun binatang Surabaya, tidak diperjualbelikan. Nah, yang keempat ini sapi atau kerbau. Nah, untuk unta dan sapi bisa mencukupi bagi 7 orang yang bersekutu dalam berkurban. Maksudnya, jadi satu sapi itu bisa dibuat ibadahnya 7 orang sekaligus. Nah, walaupun misal kita waktu datangnya Idul Adha tidak mampu, tapi kita mengumpulkan 7 orang untuk membeli sapi, nah itu ibadahnya sah. Sesuai ketentuan di sini di buku ini. Dan sedangkan kalau satu ekor kambing hanya mencakup 1 orang, tidak lebih, tidak seperti sapi tadi. Nah, selanjutnya hewan yang dikurban tidak boleh memberikan cacat yang dapat mengurangi bagian yang layak dikonsumsi, karena itu tidak sah. Hukumnya tidak sah ketika kita berkurban tetapi hewan yang kita kurbankan itu mengalami cacat seperti buta, terus pincang, terpotong atau lepas bagian otaknya, terus sakit, dan hewan yang kurus. Nah, ada beberapa pendapat ulama kalau ada hewan yang telinganya sobek atau otak tetap sah menjadi hewan kurban. Kemudian untuk hewan yang sebelumnya sehat tapi pada waktu penyembelihan memiliki cacat tidak bisa digunakan berkurban. Nah, misalkan kita mesti kalau di transfer itu kan kadang ada teman kita itu ada yang inisiatif untuk membeli jauh-jauh hari, karena kalau sudah dekat-dekat hari kan harganya lebih mahal ya. Tapi kalau kita belinya 3 bulan sebelumnya atau 5 bulan sebelumnya pasti harganya berbeda. Nah, ketika ibu beli itu sehat sapinya, tapi ketika mau disembelih tiba-tiba hewan yang ibu beli itu misalnya sapi mengalami sakit atau pincang dan lain sebagainya, nah itu tidak sah dikurbankan. Jadi ya pengetahuan, jadi kalau misal ibu belinya jauh-jauh hari, setidaknya setiap 1 bulan sekali dicek hewannya itu sehat atau enggak, diberi makan atau enggak, sama yang memiliki usaha sapi tadi. Nah, yang ketiga, waktu pelaksanaan kurban. Waktu pelaksanaan kurban dimulai sejak selesainya khutbah Idul Adha hingga tenggelamnya matahari pada akhir hari Tasyrik. Sedang yang paling utama adalah setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Yang paling afdal menyembelih hewan kurban itu setelah Idul Adha atau setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Nah, yang keempat ada beberapa sunnah dalam menyembelih kurban. Yang pertama, bagi laki-laki sebaiknya hewan kurban disembelih sendiri, sedangkan perempuan diwakilkan oleh orang lain. Yang kedua, sebaiknya hewan kurban disembelih di rumah orang yang berkurban. Yang ketiga, menenjamkan alat penyembelihan. Nah, dari ketiga ini kita bisa maknai bahwa kalau kita membeli hewan kurban sebaiknya tadi menenjamkan alat buat menyembelih dan juga berkurban di rumah sang orang yang berkurban tadi. Dan yang keempat, penyembelihan dilakukan dengan menggunakan alat penyembelihan, pisau, pedang, pokoknya benda tajam ya. Dan yang kelima, bila yang disembelih kambing atau sapi sebaiknya dimiringkan ke sisi kiri
dan mengikat semua kakinya kecuali kaki belakang yang sebelah kanan. Yang keenam, menghadapkan hewan sembelihnya ke arah kiblat. Begitu juga orang yang akan membeli. Nah, yang jagalnya ini juga seharusnya sebaiknya itu menghadap kiblat. Terus membaca basmalah, bismillah, bismillahi wallahu akbar. Lalu sholawat, terus baca doa. Doanya ketika menyembelih adalah Allahumma hadza minka wa ilaika wa taqabbal minni. Begitu. Nah, yang terakhir ini adalah pembagian hewan kurban. Kurban ada kalanya wajib sebab binazari dan ada kalanya sunnah. Untuk kurban yang binazari atau orang yang bernazar, semua dagingnya harus disedekahkan dalam keadaan mentah. Bagi orang yang berkurban atau orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, tidak boleh memakan daging kurban yang binazari. Bila sudah terlanjur, maka harus mengganti sesuai harga daging yang telah dimakan. Kan biasanya ada itu orang itu kalau misalnya gajinya cair pada bulan waktu dekat sama Idul Adha, aku adalah mau kurban 10 sapi misalnya. Nah, yang bernazar itu tidak boleh atau diharapkan untuk memakan dagingnya. Jadi sebaiknya disedekahkan atau dibagikan kepada orang lain. Atau kalau misalnya sudah terlanjur dimakan, maka orang yang bernazar tadi mengganti seberapa potong tadi yang dia makan. Seperti itu. Itu kalau untuk yang nazar itu. Sedangkan kurban itu sunnah, hanya wajib dimakan sebagian dagingnya dalam keadaan mentah. Yang lebih utama, orang yang berkurban hanya memakan beberapa iris daging saja untuk mengharapkan berkahnya, dan sebaiknya yang dimakan adalah hatinya. Sedangkan sisanya disediakan semua. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita berkurban tapi niatnya kurban tidak niat nazar, maka sesuai yang dilakukan Rasulullah, yakni memakan sebagiannya untuk mendapat berkah, dan yang dimakan sebaiknya adalah hatinya. Mau hatinya sapi, hatinya kambing, pokoknya yang kita kurbankan tadi. Dan sebagiannya dibagikan ini ada sebagian orang berpendapat daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah, dan sepertiga lagi diberikan kepada orang yang mampu, baik diberikan dalam keadaan mentah maupun keadaan matang. Dalam hal ini, kategori orang yang mampu adalah setiap orang yang memiliki uang senilai hewan kurban dan memiliki kecukupan memenuhi kewajiban dalam sehari semalam. Nah, jadi tadi dalam pembagian hewan kurban ada 3, yakni sepertiga untuk fakir, sepertiga untuk diri sendiri ataupun kurban, dan sepertiga untuk orang yang mampu. Nah, kalau untuk orang yang fakir, dagingnya boleh tidak dimakan alias dijual. Tapi kalau untuk orang yang mampu, diharapkan tidak diperbolehkan untuk menjualnya lagi, seperti itu. Karena orang yang berkurban itu harus menjual sebagian dari hewan kurbannya, baik berupa daging, bulu, atau kulit. Harus juga menjadikan kulit hewan kurban sebagai upah kepada pemotong jagal misalnya, meskipun kurbannya itu sunnah. Bagi kurban yang telah diterima oleh orang fakir, ya, boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Sedangkan daging yang diterima orang mampu tidak boleh dijual. Nah, biasanya kan kita kalau berkurban kan ikut panitia. Nah, itu hukumnya gimana kalau misalnya ikut panitia? Nah, kalau ikut panitia kan biasanya sudah dibagingin, jadi sudah dikirim dagingnya dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk sisanya kepala atau ekor itu urusan panitia. Dan tidak haruskan panitia, karena kan yang berkurban bukan panitia. Panitia kan sebagai fasilitator dalam melaksanakan kurban atau memudahkan pengurban ini untuk melaksanakan ibadah kurban. Seperti itu, ibu-ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ibadah kurban atau Idul Adha ini. Monggo. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya yang tidak dengar. Jadi ibu-ibu sekalian, dari penjelasan saya mau bertanya kepada ibu-ibu, Idul Adha itu atau melaksanakan kurban itu hukumnya apa, ibu-ibu? Apa? Yang bareng, yang mengajarnya sunnah, ya benar, sunnah dan wajib bagi orang yang mampu. Sunnah memang ibadahnya sunnah, tapi sebaiknya kalau kita mampu atau kita memiliki dana yang cukup, dalam artian dana tersebut itu tidak dibuat hal yang lain. Misal saya punya dana 1 juta, nah 1 juta ini nggak saya buat makan, nggak saya buat nginep, nggak saya buat apa-apa, jadi nganggur gitu. Nah, itu kan mampu untuk diberikan hewan kurban daging, hewan kurban domba atau kambing. Nah, sebaiknya diberikan. Tapi kalau misalnya terjual 1 juta saya itu saya buat makan, misalnya saya buat ngekos dan sebagainya, maka disunahkan dalam berkurban. Dan peristiwa ini terjadi setiap setahun sekali dan diperingati pada tanggal berapa, ibu? Tanggal 11 sampai 13 bulan Dzulhijjah. Kalau di kalender Masehi
tanggalnya itu ketepatan untuk sekarang ini berarti 10 ya, tanggal 10 atau tanggal 20 ya, 20 Juli. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Ilalika ma'asalam, muafiq ila qiyam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.